Episode kali ini kita akan ngobrol masalah yang sangat epik, Jokowi for pahlawan nasional. Ya, benar nggak salah. Bukan Soeharto yang layak jadi pahlawan, tapi Jokowi. Kenapa? Ya karena Soeharto itu kalah kelas. Jokowi ini maestro yang mampu membawa Indonesia menuju ke pencerahan. Penasaran? Kita ngomong satu persatu. Kita awali obrolan kita dengan membuka pelajaran sekolah tentang sejarah Eropa. Jadi dahulu di Eropa itu pernah mengalami masa abad kegelapan. Semuanya serba gelap, wabah penyakit, raja-raja yang demen dugem, rakyat seperti kita yang kelaparan. Ya semuanya serba kontradiktif. Tapi jangan salah. Dari si titik itulah kemudian masa Renaissance atau pencerahan atau kebangkitan itu lahir. Jepang itu juga pernah punya zaman kegelapan, pernah merasakan zaman kegelapan. Saat itu para samurai ribut, bawa pedang, bawa katana, mereka ribut sendiri, berantem sendiri. Ekonomi Jepang lalu ambruk. Datang kemudian restorasi Meiji. Waktu itu dipelopori oleh Meiji melakukan restorasi. Lalu apa yang terjadi? Habis restorasi lahir kereta peluru. Kecepatannya itu lebih cepat daripada orang diare ya. Dan kemudian ada sederet teknologi lain yang di luar nurul. Yes, kegelapan adalah pondasi dari pencerahan. Tanpa gelap tidak akan ada terang. Lalu apa hubungannya dengan Jokowi? Ya dia jagonya bikin Indonesia gelap di level premium. Soeharto jangan bandingkan, Soeharto itu amatiran. Kalau Soeharto itu masih pakai etika, masih pakai hukum subversif ya, pakai tentara dan polisi. Ketika menangkap saya, menangkap teman-teman lain yang berdiskusi, itu mereka masih ngomong atas nama hukum diskusi ini saya bubarkan. Tapi Jokowi gimana coba bandingkan? Beda, dia langsung aja mainkan drama kegelapan, jadi tanpa hukum langsung sikat des selesai level 2. Bener nggak? Jokowi ini juga ahli bikin rakyat terbelah. Pendukung di sebelah kanan, kemudian yang menolak atau haters itu di sebelah kiri. Kita ingat-ingat, kita perhatikan ya, Pulau Rempang. Pulau Rempang itu sebuah pulau di Kepulauan Riau, itu diserahkan ke Xi Jinping. Warga diusir tanpa basa-basi, meskipun mereka itu sudah ratusan tahun tinggal di sana sejak kakek moyangnya. Lalu tidak seperti zaman Soeharto, polisi-polisi ini tanpa teriakan atas nama hukum, tiba-tiba aja gas air mata, peluru tajam, langsung langsung beraksi. Jangan coba-coba jadi aktivis vokal. Ingat peristiwa di jalan tol di kilometer 50, kena sapu mereka. Ingat ya, ini bukan penyalahgunaan kekuasaan, ini seni tingkat tinggi. Seni apa? Ya seni kegelapan. Sejahat-jahatnya Soeharto itu masih kesatria, masih menggunakan hukum dan etika. Tapi Jokowi, wow, dia main di level lain. Dia menciptakan keributan antar rakyat. Coba diingat-ingat, polarisasi itu dimulai sejak Jokowi masuk ke politik. Ada cebong kampret, kemudian pro dan seterusnya sampai sekarang bertahan. Sebelum itu ketika pemilu selesai ya sudah, masalah selesai. Tapi sejak Jokowi enggak, itu dipelihara. Dia main level lain. Jadi ya nikmati keributan itu sambil ngopi dan ya cengengesan sambil senyum-senyum. Jadi strategi yang sangat cerdas. Jokowi tahu cuma dengan kegelapan rakyat akan sadar, kemudian mau membuka buku tentang hukum tata negara, mau belajar tentang tata negara, maka Jokowi kemudian membulatkan hatinya, membulatkan tekadnya untuk membawa Indonesia ke kegelapan. Supaya apa? Supaya bisa menuju ke pencerahan. Sungguh mulia sekali jasanya itu. Kemudian di masalah hukum, Mahkamah Konstitusi yang selama ini jadi harapan terakhir, benteng hukum, itu mampu dia ubah. Di tangan Jokowi, Mahkamah Konstitusi itu jadi pasar yang mengobrol syarat, mengobrol diskon lah. Usia minimum calon wakil presiden kena diskon. Dari situ tuh Jokowi rela mendapat stigma sebagai dalang dinasti politik. Bayangkan, menyediakan diri dirasani wong sak negoro, itu luar biasa.
betul-betul butuh pengorbanan yang sangat besar. Lalu ada lagi apa? KPK. KPK itu dulu menjadi sebuah institusi, menjadi lembaga yang sangat ditakuti oleh koruptor. Jokowi kemudian mengubahnya menjadi apa? Menjadi lebih ramah. Ya, nggak galak-galak amat lah. Alat, ya semacam alat mainan aja. Jika kalian menjadi lawan Jokowi, siap-siap jadi tersangka. Kalau jadi pendukung, boleh lanjut dugem partai-partai. Jadi Jokowi ini rela harga dirinya dipertaruhkan agar rakyat Indonesia sadar dan segera menemukan pencerahan. Apa itu? Renaissance Indonesia. Sekarang yang terakhir yang sedang hot adalah soal ijazah. Ada yang bilang bermasalah, ada yang bilang fitnah, tapi mereka semua salah semuanya. Karena sesungguhnya ini adalah sebuah performance arts yang level dewa. Betul-betul itu seni pertunjukan yang luar biasa. Jika pemalsuan ijazah itu benar adanya, itu membutuhkan nyali yang lebih besar daripada Hercules ketika berhadapan dengan para jenderal. Jokowi membiarkan isu ini menggantung agar kita lupa kalau bulan Juni ini harus membayar cicilan utang 80 triliun yang jatuh tempo. Bulan Juni ini 2025. Belum lagi soal hutan yang habis dibabat untuk kebun sawit, kemudian tambang kayak nikel yang di Raja Ampat itu yang ya ampun. Sekarang kita ngomong soal politik ya. Jokowi ini jagonya. Coba kita lihat koalisi itu dibikin seperti drama Korea. Kemarin musuhan ya, misalnya kayak Caimin musuhan dengan Prabowo waktu Pilpres. Hari ini peluk-pelukan dan akhirnya jadi menteri. Oposisi ya di beberapa kesempatan Jokowi itu pernah bilang oposisi itu nggak butuh itulah oposisi, makanya mereka diredam sampai sesak. Pemilihan ketua partai sebisa mungkin aklamasi lah, jalur paling hemat. Ini bukan politik, ini itu ya sulap. Houdini aja kalah. Sulap ini yang mulai membuat rakyat tuh mulai berpikir. Ini yang membuat rakyat bisa berpikir. Ini nggak benar. Kesadaran rakyat yang bisa memikir, di situ pencerahan bakal datang. Jadi Jokowi memang layak jadi pahlawan nasional. Kenapa? Karena dia mengundang pencerahan melalui kegelapan yang ia ciptakan. Sadar nggak kalau kegelapan Jokowi ini adalah sejatinya semacam undangan buat datangnya masa pencerahan. Coba kita bayangkan 150 tahun yang akan datang, anak cucu kita itu akan membaca buku sejarah. Di situ mungkin ada buku Jokowi sang arsitek kegelapan, kemudian MK jadi ya bahan lucu-lucuan aja, kemudian ijazah jadi meme, kemudian peristiwa-peristiwa politik itu menjadi seperti sinetron yang murah nggak rampung-rampung. Tapi di situ rakyat sadar kita bakal punya Renaissance Indonesia, kebangkitan Indonesia. Inilah hal yang layak menempatkan Jokowi sebagai pahlawan nasional. Tapi saya kok agak ragu karena ada kendala kecil. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu memberikan syarat gelar pahlawan nasional itu bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Coba, jadi repot kan? Tapi jangan lupa kita miliki Mahkamah Konstitusi. Coba siapa mungkin yang bisa seperti anaknya Bunyamin itu yang mengajukan judicial review. Coba ajukan judicial review untuk menghapus syarat meninggal supaya orang-orang hidup itu bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Atau jalan lain yang lebih praktis, dan ini butuh ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan siapa saja. Jalan yang lebih praktis adalah mari kita doakan saja rame-rame agar syarat itu cepat terpenuhi. Saya berjanji akan pasang bendera setengah tiang selama 30 menit saja untuk menghormati kematiannya, karena saya menghormati jasanya membawa Indonesia ke kegelapan. Jadi jangan ragu ya, dukung Jokowi jadi pahlawan nasional. Jangan ragu, dukung Jokowi jadi pahlawan nasional. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia rela membawa kita ke kegelapan hakiki untuk pencerahan. Oke? Hidup Jokowi!